dengan GNU GPL license. GNU General Publication sendiri adalah salah satu lisensi perangkat lunak open source yang populer dan dibuat oleh Free Software Foundation. Lalu pengembangan sendiri dialihkan ke yang awalnya dari C++, dialihkan ke Erlang pada tahun 2006. Nah, untuk 2008-nya sendiri, PlusDB masuk ke proyek Apache Incubator dengan lisensi yang berubah menjadi Apache License. 2012 dan 2013 rilis versi awalnya, yang bisa dilihat penelitiannya itu PlusDB 1.1.2, 1.0 dan seterusnya. Nah, untuk September 2016, PlusDB rilis versi yang keduanya dengan fitur utama clustering. Clustering sendiri adalah kemampuan PlusDB untuk berjalan di banyak server atau node, tetapi tetap berlaku seperti satu database tunggal. Jadi datanya otomatis terdistribusi dan juga direplikasi. Nah, karena kami akan menjelaskan dan mengimplementasikan view dan MapReduce, view atau MapReduce sendiri adalah mekanisme di PlusDB untuk melakukan query dan analisis data. Singkatnya, view itu adalah cara khusus untuk menampilkan data, lalu MapReduce itu untuk merangkum hasilnya. Contohnya itu misalkan kita ingin mengambil data mahasiswa dengan atribut jurusan. Mapnya itu mengambil nama dari jurusan, dari setiap mahasiswa, dan reduce-nya itu menghitung jumlah mahasiswa per jurusan. Nah, sistem requirement sendiri terutama di instalasi Ubuntu mendukung Linux, Windows, atau macOS. RAM-nya sendiri minimal 2 GB, tapi lebih disarankan 4 GB ke atas. Lalu CPU-nya 1 core cukup, akan lebih baik multi-core untuk clustering. Dan juga storage-nya itu minimal 1 GB kosong, disesuaikan dengan data dan aplikasi. Dependensinya sendiri karena menggunakan data bahasa Erlang, jadi harus mendukung library seperti Go, Ruby, dan OpenSSL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ditawarkan oleh PouchDB. Yang pertama itu ada penyimpanan dokumen dalam bentuk JSON, di mana semua dokumennya akan disimpan dalam bentuk JSON. Satu dokumen ini bisa terdiri dari teks, angka, maupun file binar seperti gambar ataupun attachment. Tidak ada batasan ukuran dan juga tidak perlu skema yang kaku seperti database relasional. Kemudian yang kedua itu ada RESTful HTTP API, di mana PouchDB ini diakses seperti membuka website dengan menggunakan protokol HTTP. Semua operasi CRUD dilakukan dengan mudah melalui request, get, post, put, dan juga delete. Kemudian yang ketiga itu ada fitur aplikasi dua arah atau multi master application, di mana PouchDB ini data atau dokumen di dalamnya bisa disinkronkan antar server ataupun perangkat dalam dua arah. Misalnya pengguna menggunakan HP untuk melakukan update data, maka otomatis akan tersinkron dengan server. Kemudian yang keempat itu ada offline first, di mana aplikasi akan tetap bisa berjalan walaupun tanpa internet. PouchDB ini akan menyimpan data terlebih dahulu secara lokal, baru kemudian akan disinkron lagi jika sudah kembali online. Yang kelima itu ada tampilan views dan MapReduce, di mana untuk mencari dan menganalisis data, PouchDB memakai konsep views yang dibangun dengan MapReduce. Dengan views ini kita bisa memfilter, mengelompokkan, membuat laporan ringkas dari data yang sangat besar dengan cepat karena hasil query-nya disimpan dalam bentuk indeks. Kemudian yang terakhir yaitu ada web interface, di mana PouchDB ini punya template web bawaan yang bernama itu Foxton, di mana Foxton ini mirip seperti phpMyAdmin di MySQL, sehingga dengan ini pengguna bisa mengelola database, dokumen, dan juga query tanpa harus selalu menggunakan command line. Next. Kemudian untuk cara kerja dari PouchDB sendiri, yang pertama itu tentunya aplikasi atau user akan mengakses PouchDB dengan melakukan request protokol HTTP, di mana menggunakan get, post, atau yang tadinya. Kemudian selanjutnya PouchDB akan memvalidasi atau melakukan pengecekan izin dan data, yaitu format JSON ataupun revisi atau _ref. Kemudian penyimpanan data ini, data yang disimpan dalam PouchDB ini tidak ditimpa, melainkan akan membuat versi baru, sehingga riwayat dokumen tetap ada. Kemudian PouchDB juga akan melakukan indexing sehingga akan mempermudah pencarian data. Selanjutnya, jika data ingin ditampilkan atau dibaca, PouchDB akan mengambil data tersebut dari database ataupun dari indeks, lalu dikirim balik dalam bentuk JSON. Kemudian untuk melakukan perubahan, PouchDB akan mencatat segala perubahan dengan menggunakan request_changes, sehingga aplikasi tahu apa saja yang berubah. Kemudian PouchDB juga bisa melakukan replikasi, di mana database ini bisa disinkronkan
terjadi konflik seperti misalnya edit bersamaan, maka CoachDB akan menyimpan semua versi, di mana aplikasi akan memilih atau merge data mana yang ingin dipilih. Terakhir, CoachDB bisa melakukan compaction, di mana CoachDB ini seperti istilahnya melakukan pembersihan revisi lama supaya file database yang baru tetap ringan. Next. Selanjutnya untuk keunggulan dari database CoachDB ini, yang pertama itu mudah diakses karena menggunakan HTTP API sehingga bisa akses langsung dari browser ataupun aplikasi apapun. Selanjutnya yang kedua itu fleksibel, di mana tidak butuh skema tetap karena penyimpanan dalam format JSON ini bisa mengelola dan mengakses data dengan mudah sehingga cocok untuk data yang strukturnya sering berubah. Kemudian yang ketiga itu ada handle untuk distribusi. Sistem CoachDB ini memiliki sistem replikasi multi-master yang efisien sehingga memastikan konsistensi data lintas perangkat. Kemudian yang keempat itu cocok untuk offline apps sehingga bisa dilakukan sinkronisasi lewat aplikasi mobile saat offline. Untuk keunggulan selanjutnya itu yaitu adalah open source, di mana lisensi Apache 2.0 gratis dan juga didukung oleh komunitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi nyata penggunaan CoachDB, yang dimana CoachDB ini sudah digunakan di dunia nyata. Contohnya adalah perusahaan seperti BBC yang menggunakan CoachDB untuk manajemen konten media skala besar. Lalu ada Canonical melalui Ubuntu One untuk sinkronisasi data atau file. Lalu Debenhams di sektor retail di UK untuk belanja online multi cabang, serta Apache OpenWhisk untuk penyimpanan state dan log event. Adapun juga skenario umum dari CoachDB ini seperti aplikasi mobile first, offline first, lalu ada sistem kasir atau retail multi cabang, lalu juga terdapat manajemen dokumen digital multi user serta IoT di banyak lokasi. Selanjutnya saya akan mendemokan live coding dari penggunaan CoachDB ini. Sebelumnya kami sudah menyiapkan database mahasiswa yang isinya sudah kami buat beberapa dokumen. Di sini terdapat contoh atribut dari mahasiswa seperti jurusan, angkatan, dan nama. Selanjutnya saya akan menampilkan query untuk membuat fungsi dari MapReduce-nya. Di sini membuat dokumen baru yaitu desain dokumen yang isinya akan menampilkan views untuk count by jurusan yang menjadi wadah untuk fungsi MapReduce. Saya sudah berhasil. Sekarang saya akan menampilkan untuk fungsi MapReduce. Di sini SI terdapat 2 dan T